Yang pertama, tapera ini, lebih arah bukan tabungan ya kan. Jadi tahapan mensengsarakan rakyat. Kenapa saya seperti itu? Satu, kalau seandainya gaji saya 10 juta dipotong 3% itu 300.000 per bulan. Dikali setahun itu 3.600.000. Nah, saya harus dikalikan berapa untuk mendapatkan rumah? Contoh 100 tahun baru 360 juta. Nah, sedangkan rumah tuh naik terus. Jadi menurut saya pemerintah sudah punya produknya namanya rumah subsidi. Itu yang dimaksimalkan, bukan tabungan yang memaksa. Ketika tidak diberlakukan, pengusaha dikenakan sanksi. Nah, itu kan sangat memaksa. Sedangkan milenial ini gajinya berapa sih kan? Potongan sudah ada BPJS, BPJS tenaga kerja, terus ada lagi namanya pajak, pungutan, apalagi pajak kita mau naik 12%. Ini sangat memberatkan. Tugas pemerintah itu adalah satu, bagaimana membuat harga pangan murah. Itu saja. Nah, ini faktor-faktor seperti inilah yang membuat kami ini resah sebagai bangsa Indonesia ini, yang mengakibatkan terlalu banyak potongan-potongan yang diwajibkan padahal bukan pada tempatnya. Seperti itu. Tapi balik lagi, ini banyak yang mengatakan bahwa tapera ini ada untungnya juga untuk generasi muda karena untuk mereka membantu untuk bisa membeli rumah. Apakah ini bisa dialokasikan bagi yang mau atau yang tidak seperti itu? Nah, syaratnya ini kan wajib. Jadi agak sulit untuk dibilang sangat menguntungkan bagi milenial atau Gen Z. Karena ketika kita membayar, wujud rumahnya tidak ada. Nah, beda sama program pemerintah sebelumnya, itu tentang rumah subsidi. Ketika kita membayar DP, mendapatkan rumahnya. Hal ini kan yang bisa mengakibatkan peluang-peluang pemerintah atau oknum-oknum yang lain itu untuk melakukan korupsi. Seperti contoh Asabri, itu udah kasus, Senturi belum selesai. Nah, karena apa? Media tidak ada ketika dia membayar. Dari LPSE aja kita tidak tahu dan menjamin ketika uang itu ada atau tiada. Kita contoh negara-negara lain lah, seperti di Amerika, di Midwest itu memberikan rumah gratis. Di Italia juga ada Ganggi itu memberikan rumah gratis. Korea Utara Korut itu memberikan rumah juga sekitar 50.000 gratis tanpa kayak tapera. Nah, itu sebagai contoh. Kalau seandainya sekarang dipaksakan untuk membayar, saya rasa ini sangat memberatkan dan menyusahkan pengusaha dan buruh dan karyawan. Gitu. Tadi sedikit membahas ada oknum berpotensi untuk bisa melakukan korupsi. Ini juga ada artikel juga baru keluar, ini ada laporan BPK soal tapera belum dibalikan sebanyak 567 miliar kepada pensiunan PNS. Ini apakah ada indikasi ke sana sangat dekat begitu? Ya sangat dekat lah, karena kan kita sudah mempelajari masalah-masalah korupsi di tahun pemerintahan saat ini, seperti korupsi-korupsi dana Asabri, Senturi itu belum selesai. Ditambah lagi kasus timah yang 300 triliun, terus TPPU sekitar 291 T di DPR, itu kan di Kementerian Kemenq juga belum selesai. Lebih baik pemerintah fokus lah menangkap oknum-oknum yang telah melakukan korupsi. Nah, uang itu dikelola dengan baik dibanding masyarakat atau rakyat yang dipaksa untuk membayar iuran tabungan rumah ini, karena tidak efektif banget ini, karena kekurangannya adalah ketika dia bayar rumah tidak ada, dan itu juga harga rumah naik terus. Lebih baik disempurnakan produk rumah rakyat, rumah subsidi itu disempurnakan seperti itu. Terakhir mungkin Bang, dari Partai Perindo khususnya Direktur Pemuda ini bagaimana himbauan untuk masyarakat, tidak hanya untuk pada generasi muda saja, mungkin untuk buruh dan sebagainya, untuk menanggapi isu ini di masyarakat? Ya, pertama, satu, yang membuat undang-undang ini tidak menggunakan otak, menurut saya menggunakan dengkul. Jadi kalau dia membuat undang-undang, dihadirkan mahasiswa juga bisa, walaupun kita punya perwakilan dewan. Ya, saya sangat menolak keras tentang program ini, karena tidak bisa mewujudkan rumah. Yang ada akan timbul kasus-kasus korupsi, indikasi seperti itu. Jadi kita sangat menolak adanya tapera ini. Yang pertama, tapera ini
lebih arah bukan tabungan, ya kan. Jadi tahapan mensengsarakan rakyat. Kenapa saya seperti itu? Satu, kalau seandainya gaji saya 10 juta dipotong 3% itu 300.000 per bulan. Dikali setahun itu 3.600.000. Nah, saya harus dikalikan berapa untuk mendapatkan rumah? Contoh 100 tahun baru 360 juta. Nah, sedangkan rumah tuh naik terus. Jadi menurut saya pemerintah sudah punya produknya namanya rumah subsidi. Itu yang dimaksimalkan. Bukan tabungan yang memaksa. Ketika tidak diberlakukan, pengusaha dikenakan sanksi. Nah, itu kan sangat memaksa. Sedangkan milenial ini gajinya berapa sih kan? Potongan sudah ada BPJS, BPJS tenaga kerja, terus ada lagi namanya pajak, pungutan, apalagi pajak kita mau naik 12%. Ini sangat memberatkan. Tugas pemerintah itu adalah satu, bagaimana membuat harga pangan murah. Itu saja. Nah, ini faktor-faktor seperti inilah yang membuat kami ini resah sebagai bangsa Indonesia ini, yang mengakibatkan terlalu banyak potongan-potongan yang diwajibkan padahal bukan pada tempatnya. Seperti itu. Tapi balik lagi, ini banyak yang mengatakan bahwa tapera ini ada untungnya juga untuk generasi muda karena untuk mereka membantu untuk bisa membeli rumah. Apakah ini bisa dialokasikan bagi yang mau atau yang tidak seperti itu? Nah, syaratnya ini kan wajib. Jadi agak sulit untuk dibilang sangat menguntungkan bagi milenial atau Gen Z. Karena ketika kita membayar, wujud rumah tidak ada. Nah, beda sama program pemerintah sebelumnya, itu tentang rumah subsidi. Ketika kita membayar DP, mendapatkan rumahnya. Hal ini kan yang bisa mengakibatkan peluang-peluang pemerintah atau oknum-oknum yang lain itu untuk melakukan korupsi. Seperti contoh Asabri, itu udah kasus, Senturi, belum selesai. Nah, karena apa? Media tidak ada ketika dia membayar. Dari LPSE aja kita tidak tahu dan menjamin ketika uang itu ada atau tiada. Kita contoh negara-negara lain lah, seperti di Amerika, di Midwest itu memberikan rumah gratis. Di Italia juga ada Ganggi itu memberikan rumah gratis. Korea Selatan, Korea Utara, Korut itu memberikan rumah juga sekitar 50.000 gratis tanpa kayak tapera. Nah, itu sebagai contoh. Kalau seandainya sekarang dipaksakan untuk membayar, saya rasa ini sangat memberatkan dan menyusahkan pengusaha dan buruh dan karyawan. Gitu. Tadi sedikit membahas ada oknum berpotensi untuk bisa melakukan korupsi. Ini juga ada artikel juga baru keluar, ini ada laporan BPK soal tapera belum dibalikan sebanyak 567 miliar kepada pensiunan PNS. Ini apakah ada indikasi ke sana sangat dekat begitu? Ya sangat dekat lah, karena kan kita sudah mempelajari masalah-masalah korupsi di tahun pemerintahan saat ini. Seperti korupsi-korupsi dana Asabri, Senturi itu belum selesai. Ditambah lagi kasus timah yang 300 triliun, terus TPPU sekitar 291 T di DPR, itu kan di Kementerian Kemenkyu juga belum selesai. Lebih baik pemerintah fokus lah menangkap oknum-oknum yang telah melakukan korupsi. Nah, uang itu dikelola dengan baik dibanding masyarakat atau rakyat yang dipaksa untuk membayar iuran tabungan rumah ini, karena tidak sangat efektif. Tidak efektif banget ini, karena kekurangannya adalah ketika dia bayar rumah tidak ada, dan itu juga harga rumah naik terus. Lebih baik disempurnakan produk rumah rakyat, rumah subsidi itu disempurnakan seperti itu. Terakhir mungkin Bang, dari Partai Perindo khususnya Direktur Pemuda ini bagaimana himbauan untuk masyarakat, tidak hanya untuk pada generasi muda saja, mungkin untuk buruh dan sebagainya, untuk menanggapi isu ini di masyarakat? Iya, pertama, satu, yang membuat undang-undang ini tidak menggunakan otak, menurut saya menggunakan dengkul. Jadi kalau dia membuat undang-undang, dihadirkan mahasiswa juga bisa, walaupun kita punya perwakilan dewan. Ya, saya sangat menolak keras tentang program ini, karena tidak bisa mewujudkan rumah. Yang ada akan timbul kasus-kasus korupsi, indikasi seperti itu. Jadi kita sangat menolak adanya tapera ini.